Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, kali ini saya Indra Hari Gunawan akan memberikan sebuah materi tentang fungsi-fungsi komunikasi massa. Khususnya dalam video kali ini saya akan membagikan 3 fungsi komunikasi massa, yaitu sebagai informasi, yang kedua sebagai hiburan, dan yang terakhir sebagai persuasi. Oke, komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media kepada khalayak umum. Nah, kita garis bawahi medianya. Media ini termasuk televisi, radio, surat kabar, dan lainnya. Nah, media-media tersebut termasuk ke dalam peralatan modern. Namun ada pula peralatan-peralatan tradisional yang termasuk ke dalam komunikasi massa. Misalnya pantun, wayang, dan lainnya. Nah, sekarang kita ke fungsi. Apa fungsi dari komunikasi massa? Seperti yang saya sebutkan tadi, fungsi dari komunikasi massa adalah sebagai informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Informasi adalah fungsi paling umum dari komunikasi massa. Informasi sering kita temui dalam sebuah berita di televisi, radio, surat kabar, dan lainnya. Bahkan di dalam film, dalam komik, banyak informasi yang kita dapat. Fungsi komunikasi massa sebagai informasi berperan penting untuk menambah wawasan kita. Seperti informasi yang terdapat di dalam buku, itu memberi wawasan tentang pelajaran-pelajaran yang untuk kita. Contohnya lain di berita, memberikan kita memberitahu kita apa sih yang terjadi di dunia luar. Kita mengetahui perkembangan politik, sosial, geologi, dan lainnya. Nah, sekarang yang kedua, fungsi komunikasi massa sebagai hiburan. Fungsi sebagai hiburan ini menduduki paling tinggi dalam fungsi komunikasi massa karena terdapat paling banyak. Contohnya saja di televisi, kita sering melihat sinetron-sinetron, film-film, talk show, dan lainnya yang merupakan fungsi dari hiburan. Dan di media cetak, contohnya kita melihat komik. Komik adalah fungsi dari hiburan tersendiri. Dan di handphone kita, di Instagram, kita melihat video-video lucu kan? Nah, itu termasuk ke dalam fungsi dari hiburan. Kenapa sih kita harus ada hiburan di dalam fungsi komunikasi massa? Karena itu dapat melepaskan kebosanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi hiburan dalam komunikasi massa dapat merekatkan hubungan antar keluarga. Contohnya, ayah yang tadinya pergi ke kantor, ibu yang sebagai ibu rumah tangga di rumah, anak-anak yang sekolah. Pada saat malam kita nonton televisi, kita dapat merekatkan antar keluarga dan juga dapat menstabilkan emosi. Contohnya, ada yang patah hati, galau, sedih. Pada saat kita nonton video lucu, kita bisa ketawa dan melepaskan segala emosi kita. Fungsi yang ketiga adalah fungsi persuasi. Fungsi persuasi adalah kemampuan media massa untuk mempengaruhi khalayak. Contohnya saja tayangan di televisi. Pernah nggak sih kalian terpengaruh dengan tayangan televisi? Seperti tayangan makanan lezat di televisi. Adakah rasa untuk membeli makanan tersebut? Jika ada, itu kalian terpengaruh dengan tayangan di televisi. Dan fungsi persuasi tersebut dikatakan berhasil kepada kalian. Contoh lainnya, seperti kalian nonton berita dan ada tayangan berita tentang pencegahan virus corona melalui pemakaian masker. Nah, saat kalian nonton berita tersebut, kalian merasa ingin membeli masker karena untuk
mencegah diri kalian terkena virus corona. Nah, tayangan tersebut termasuk dalam persuasi dan kalian terpengaruh dalam persuasi tersebut. Persuasi datang dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, persuasi datang untuk mengukuhkan sikap, nilai, atau kepercayaan seseorang. Yang kedua, persuasi datang untuk mengubah sikap atau kepercayaan seseorang. Yang ketiga, yaitu datang untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, yaitu memperkenalkan etika atau nilai yang baru. Nah, itu tadi fungsi-fungsi komunikasi massa. Sebenarnya fungsi-fungsi tersebut saling terkait satu sama lainnya. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.